Selamat siang teman-teman dan Pak Ketut selaku dosen pengampu mata kuliah proses produksi 2. Di sini saya ada dosen Pradita Webisa Songko dengan NIM 245214017 dari Prodi Teknik Mesin Universitas Sanata Dharma. Pada hari ini saya akan membawakan presentasi dengan tema Mechanical Assembly. Untuk konsep awalnya yaitu Mechanical Assembly adalah perakitan mekanis yang menggunakan berbagai metode untuk menyatukan dua atau lebih bagian secara mekanis. Metode perakitan ini sering melibatkan penggunaan komponen perangkat keras diskrit yang sering disebut dengan pengikat atau fastener. Untuk pengikat dalam mechanical assembly itu ada beberapa macam, di antara lain threaded fastener. Threaded fastener adalah kategori perakitan mekanis yang paling penting, hampir selalu memungkinkan pembongkaran. Jenis utamanya yaitu satu scrap atau screw, pengikat berulir eksternal yang umumnya dirakit ke dalam lubang berulir buta. Kedua yaitu self-tapping screw atau screw tapping, dirancang untuk membentuk atau memotong ulir di lubang yang sudah ada. Ketiga yaitu baut atau bolt, merupakan pengukit berulir eksternal yang dimasukkan melalui lubang dan diulirkan ke mur atau nut di sisi yang berlawanan. Keempat yaitu mur atau nut, pengikat berulir internal. Dalam threaded fastener ini, kegagalan yang sering dilakukan yaitu sering disebut baut putus atau baut patah karena kombinasi tegangan antara tegangan tarik dan torsi yang diberikan. Selanjutnya yaitu ada paku keling atau rivets dan mata ayam atau eyelets. Paku keling merupakan pin berkepala tanpa ulir yang digunakan untuk menyambung dua bagian atau lebih dengan membentuk upsetting kepala kedua pada pin di sisi yang berlawanan, menciptakan sambungan yang permanen. Jenis dasar paku keling yaitu ada padat atau solid, tubular, semi-tubular, bifurcated, and compression. Selanjutnya yaitu ada mata ayam atau eyelet, pengikat tubular berdinding tipis dengan flensa di satu ujung, digunakan untuk sambungan tumpang tindih permanen dalam aplikasi tegangan rendah, menghemat bahan, terus berat dan biayanya. Operasi pembentukan mata ayam atau eyelet ini sering disebut dengan setting. Terus ada lagi dalam mechanical assembly yaitu metode perakitan berdasarkan interference switch. Metode ini mengandalkan interferensi mekanis antara dua bagian yang kawin untuk menahan mereka bersama-sama. Contohnya yaitu ada press fitting, perakitan di mana dua komponen memiliki interference switch, misalnya pin ditekan ke dalam lubang yang sedikit lebih kecil. Yang kedua yaitu ada shrink and expansion fits, digunakan untuk merakit bagian yang memiliki interferensi fit pada suhu kamar. Shrink fitting, bagian luar dipanaskan untuk proses pemuaian untuk perakitan. Expansion fit yaitu bagian yang didinginkan untuk memulai proses menyusut untuk perakitan. Serta yang terakhir ada snap fits atau ceklik, menyambungkan dua bagian yang mengalami deformasi elastis sementara saat ditekan tetapi kemudian saling mengunci atau sering disebut dengan interlock untuk mempertahankan rakitan. Ada lagi yaitu retaining ring atau snap ring, pengikat yang masuk ke dalam alur melingkar pada poros atau tabung untuk menahan posisi bagian. Metode pengikat lain yaitu dan pengikat integral. Metode pengikat mekanis lain adalah stitching atau jahitan industri. Mesin jahitan membentuk dan mendorong jahitan berbentuk pola U dari kawat baja melalui bagian yang akan digabungkan. Misalnya perakitan lembaran logam tipis atau kotak bergelombang. Yang kedua yaitu stapling atau penstaplesan, menggunakan staples berbentuk pola U yang sudah dibentuk sebelumnya. Terakhir yaitu cotter pins atau peniti belah, dimasukkan ke dalam lubang dan kaki-kakinya dibelah untuk mengunci rakitan. Ada lagi yaitu insert dan pengikat integral atau integral fastener. Metode ini membentuk sambungan permanen dengan membentuk pelang atau disebut dengan remake salah satu komponen tanpa pengikat yang terpisah. Insert biasanya tergolong menjadi dua yaitu insert in molding atau casting. Komponennya misalnya basing berulir ditempatkan ke dalam cetakan sebelum pencetakan plastik atau pengecoran logam untuk menjadikannya bagian integral dalam produk akhir. Selanjutnya ada pengikat integral atau integral fastener, melibatkan deformasi bagian komponen sehingga saling mengunci atau mengalami fase interlock. Contohnya meliputi lens step, embossed,
protrusion, seaming, beading, dimpling, and crimping. Untuk mechanical assembly sendiri yaitu ada tahap di mana ada pendesainan atau yang sering disebut dengan desain untuk perakitan, dengan kata lain yaitu design for assembly atau DFA. DFA adalah kunci karena operasi perakitan merupakan biaya tenaga kerja yang tinggi. Dua prinsip utama DFA yaitu: satu, rancang produk dengan suku cadang sesedikit mungkin. Yang kedua, merancang suku cadang yang tersisa agar mudah dirakit. Prinsip umum DFA yaitu mengurangi jumlah pengikat berulir dengan mengganti snap fits atau pengikat integral, standarisasi pengikat, kurangi kesulitan orientasi bagian, serta menghindari bagian yang cenderung kusut atau sering disebut tangle. Di EVA untuk perakitan otomatis menggunakan modularitas desain produk, modul atau subrakitan maksimal 12 hingga 13 bagian, membatasi arah akses yang diperlukan. Idealnya semua komponen itu ditambahkan dari sumbu vertikal atau biasanya dari sumbu vertikal atas ke bawah. Terus menggunakan komponen berkualitas tinggi untuk mencegah kemacetan sistem otomatis, serta menggunakan perakitan snap fit untuk menggantikan pengikat berulir atau threaded fastener. Sekian presentasi yang dapat saya tampilkan. Kiranya ada salah kata mohon dimaafkan. Terima kasih.